Terima kasih kepada para pembaca dan pendengar. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah penjelasan untuk mata kuliah menggambar teknik. Sekarang adalah pertemuan pertama yaitu tentang pendahuluan. Ini adalah mata kuliah untuk menggambar teknik bagi mahasiswa teknik di perguruan tinggi di Indonesia. Bersama kami Muhammad Ahsin Muflihun dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Baik, kita akan masuk ke slide kedua yaitu tentang pendahuluan. Gambar teknik secara harfiah berasal dari kata gambar dan teknik. Gambar adalah sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seseorang. Ada berbagai jenis cara untuk menyatakan maksud dari seseorang. Kita memberikan isyarat, kita memberikan sandi, kita memberikan tulisan, berbicara, gerakan tangan, atau kita memberikan coret-coretan atau gambar. Teknik adalah metode untuk melakukan sesuatu. Jadi gambar teknik adalah alat yang digunakan untuk menyatakan maksud dengan metode keteknikan. Syarat gambar teknik haruslah komunikatif, normatif, akurat, terukur, dan efektif. Penjelasannya bisa dilihat pada slide kedua. Standar gambar. Agar setiap orang yang membaca gambar itu memiliki satu persepsi, maka diperlukan standar. Maka standar gambar ini ada di dunia ini ada beberapa, dan standar ini kadang menjadi preferensi bagi negara yang membuatnya. Contoh, ada ISO, International Organization of Standardization, ada JIS, Japanese Industrial Standard dari Jepang, NNI dari Belanda, DIN, Deutsche Industrielle Normen dari Jerman, ANSI, American National Standard Institute dari Amerika, atau SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, bagaimana sebuah gambar teknik itu bisa memberikan informasi yang aktual? Pada contoh di sebelah kanan adalah contoh gambar teknik dari output gear shaft. Nah, di sini ada ukuran-ukuran, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada dimensi di situ, ada skala di situ, ada perspektifnya sebelah kanan, kemudian di belah tengah, nah sebelah depan ya. Jadi gambar teknik ini yang paling bagus adalah memuat informasi sedetail mungkin, sebaik mungkin, yang tidak memberikan tidak memberikan penjelasan ganda atau dia tidak ambigu gitu ya. Sudah jelas seperti itu kalau gambar. Nah, sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, bahasa gambar itu berbeda dengan bahasa kalimat dan lisan. Dari indera itu gambar visual ya, tidak mungkin akustik. Kalau lisan akustik. Ekspresi dari lisan suara, kalimat tentu dengan kata-kata atau kalimat. Kalau gambar ya dengan bentuk real gambar, baik dengan media kertas, media papan tulis, media komputer. Nah, aturannya di sini ada, kalau lisan kalimat ada tata bahasa, gambar ada standar gambar. Nah, fungsi dari gambar teknik. Yang pertama ada penyampaian informasi, penyimpanan, pengawetan, dan penggunaan keterangan sebagai cara pemikiran dalam menyiapkan informasi yang telah diberikan. Jadi disimpan. Kalau ini contoh gambar dari menggambar teknik ya. Ini menyimpan gambar dalam loker, kemudian dibuat susunannya, dan bagaimana kita melihat penyampaian informasi dari konsep abstrak sampai perwujudan gambar. Nah, di dunia modern sekarang gambar lebih banyak, meskipun ada juga yang masih dengan metode tradisional ya, digambar dari kertas, tapi sekarang sudah mulai banyak sekali industri yang menerapkan CAD atau Computer Aided Design. Jadi bagaimana memindahkan gambar di kertas itu pada sebuah komputer atau PC, sehingga bentuk gambarnya bisa dilihat pada slide ketujuh ini. Jadi bentuknya bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi begitu ya. Ukuran-ukurannya menjadi lebih jelas. Nah, ukuran kertas atau media gambar juga bervariasi dari A0 sampai A10. Di sini kalau di dunia nyata menggambarnya pun tergantung kertasnya dengan skala berapa. Nah, sebagai seorang desainer atau orang yang menggambar ya, dia harus bisa menentukan gambar ini akan dibuat skala berapa dan bisa muat kertas ukuran berapa. Jangan sampai kertas kebesaran atau kertas kekecilan. Begitu juga ketika dia kalau di komputer, begitu juga dia harus menentukan jenis kertasnya. Mungkin di komputer bisa lebih mudah karena
kita bisa trial and error untuk melihat, oh gambar ini dengan skala sekian bisa diwujudkan dengan ukuran kertas yang sekian gitu. Nanti di print out meskipun ukurannya A4 tapi dia sudah memiliki skala tersendiri. Nah, kalau kita bisa melihat pada gambar itu ada garis yang ditebalkan. Jadi ukuran-ukurannya pun berbeda. Di sini contoh jenis pensilnya dari H sampai 8B ini kegunaan dan goresannya pun berbeda. Bagaimana ini dipakai dalam ilmu keteknikan ini sudah ada standarnya sendiri juga. Nah, pada slide ke-10 ini ada jenis garis. Ada garis benda yang tampak langsung, garis benda yang tidak tampak langsung, ada hidden line, ada construction line, ada section line. Jadi ini bisa dilihat dan bisa dibaca bagi semuanya ya. Di sini bisa garis yang menunjukkan posisi dari gambar yang bisa berubah posisi dan lain sebagainya. Baik, pada slide ke-11, alat bantu menggambar itu dulunya cuma satu, yaitu adanya meja gambar, atau dengan meja biasa gitu juga bisa. Tapi sekarang dengan adanya komputer, alat bantu menggambar itu dengan CAD atau Computer Aided Design, jadi kita bisa memakai komputer dengan tentu saja berbagai kemudahan akan disajikan di komputer ya dibanding dengan menggunakan meja gambar. Nah, pada perkuliahan menggambar ini dan didukung dengan pada masa pandemi ini kemungkinan besar kita akan memakai CAD lebih banyak atau lebih besar dibanding dengan meja gambar. Meskipun pada saat kelas konvensional kita juga bisa memakai CAD ya atau kita mohon maaf metode konvensional klasikal kita bisa memakai meja gambar untuk menggambar. Nah, di sini kita bisa melihat pada slide 12 alat bantu gambar itu ada meja gambar sebelah kiri dan bagaimana dia menggambar dengan menggunakan laptop pun bahkan bisa digunakan untuk menggambar pada gambar ini memakai software CAD ya. Selanjutnya kita akan masuk ke alat bantu gambar jenis gambar konvensional. Yang pertama tentu tadi kita sudah dijelaskan soal kertas ya, kertas itu tetap dipakai. Jadi baik dengan CAD ataupun metode konvensional tetap pakai kertas. Meskipun kertasnya itu online, bukan online, kertasnya itu imajiner melalui software atau kertas beneran, kertas yang real, hard copy gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke nah ini. Bedanya ketika memakai konvensional kita masih membutuhkan pensil. Di sini ada pensil, jenis-jenisnya bisa dilihat di sini. Ketebalannya bisa berbeda. Kemudian nah, hebatnya CAD itu kita bisa menggambar 3 dimensi. Bentuk pensil gambar pun bisa digambar melalui software CAD seperti pada gambar sebelah kanan slide ke-14. Selanjutnya pada slide ke-15 kita bisa melihat mistar segitiga siku-siku. Di sini ada berbagai jenis sudut dan ukuran. Ini membantu desainer untuk menggambar ya. Istilahnya tidak dianjurkan ketika menggambar konvensional itu untuk menggunakan penghapus meskipun bisa, tapi kadang-kadang kertas itu akan terlihat bercak atau bekas dari hapusan karena ada tekanan pada pensil itu juga membuat ya hasil gambar menjadi tidak bagus. Nah, kalau menggunakan software penghapus itu tidak digunakan. Kemudian ada juga busur derajat di sini juga dipakai pada gambar sebelah yang kanan. Alat lain yang dipakai adalah jangka dan mal huruf dan angka, bagaimana pada slide ke-17. Kemudian ada mal bentuk, jenis-jenis bentuknya yang berbeda pada slide ke-18 juga ada. Dan ada pena gambar, jadi kalau di sini ada Rapido ya, jadi pena gambar ini yang kita buat permanen dan memiliki ukuran jenisnya. Jadi kebiasaan nanti kalau menggambar konvensional itu dipermanenkan dengan menggunakan tinta. Nah, kita akan masuk ke metode yang lebih maju lagi ya dengan menggunakan CAD atau pemodelan komputer pada slide 20. Kita akan masuk ke software CAD yaitu pada slide 21 contohnya ada Autodesk AutoCAD atau Autodesk Fusion 360 pada slide 21. Di sini slide 22 juga ada AutoCAD dengan SolidWorks. Di situ ada Autodesk 3D Max, Blender, AutoCAD, SketchUp, SolidWorks, 3ds Max, AutoCAD, CATIA, V-Ray, Maxwell. Ada berbagai jenis software CAD baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Pada
perkuliahan kali ini kemungkinan kita akan menggunakan Fusion 360 ya. Jadi nanti kami berharap mahasiswa juga bisa mendownload di Autodesk Fusion 360. Itu untuk student gratis ya. Tidak ada license student bisa dipakai. Nah, ini adalah contoh bagaimana penggunaan Fusion 360 atau Fusion 360 dari Adobe ya. Bukan dari Autodesk. Autodesk Fusion 360. Ini juga hasil gambar tangan robotic arm dari menggunakan Fusion 360. Ini juga salah satunya Fusion 360 untuk penampang aluminium pada slide 25. Nah, karena kita sebagai seorang engineer designer, maka kita harus melihat bagaimana ahli gambar ini memikirkan seluk-beluk jenis sampai ke proses perakitan. Jangan sampai desainer itu menggambar, ya, wah yang penting gambarnya bagus begitu. Kemudian cocok sangat keteknikan, tapi nggak bisa dibikin karena kesusahan. Nah, ini juga perlu dipikirkan lebih lanjut ya. Pada slide 27 ada fungsi dan sifat gambar. Di sini kita bisa melihat ada 4 lingkaran utama ya. Ada perumusan informasi, persiapan informasi, pengawetan, penyimpanan, manfaat informasi. Nah, ini termasuk dalam fungsi-fungsi gambar. Di situ ada tentu saja ada direproduksi di frame mikro, klasifikasi pemberian kode. Nah, contohnya ini merupakan triangle gambar yang dipakai zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin ini dapat diproduksi di material apapun, mungkin bisa dengan menggunakan printer. Nah, di sini sebagai contoh sifat-sifat standar gambar ada internasionalisasi, penyamarataan, penyebarluasan. Ada standar nasional, jadi ada sistemasi, ada spesifikasi, spesialisasi, modernasi. Jenis-jenisnya bisa dilihat pada slide 28 ya. Oke, terima kasih banyak perkuliahan kali ini. Next adalah dimensi toleransi. Jika ada pertanyaan atau susah atau saran kritik bisa dialamatkan ke email kami ya, ahsin.muflihun@ugm.ac.id. Oke.